Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puspitasari dari kelas Teknologi Benih 2 semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai kegiatan identifikasi usaha kami dalam pemenuhan UTS mata kuliah kewirausahaan dengan unit usaha kebun bibitku. Selanjutnya, kegiatan identifikasi ide dan peluang usaha kami. Produk agribisnis untuk kegiatan kewirausahaan mahasiswa sesuai ide dan peluang usaha yang dilakukan yaitu usaha agribisnis pembibitan cabai. Selain pembibitan cabai, terdapat beberapa jenis tanaman sayuran lainnya yaitu bibit terong, bibit tomat, sawi, dan pepaya. Selanjutnya, bagaimana proses menemukan ide produk agribisnis? Proses menemukan ide produk agribisnis kami yaitu yang pertama, menemukan permasalahan yang dialami pasar. Yang kedua, peka terhadap permasalahan yang dialami diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, mengkombinasikan dengan produk sejenis. Yang keempat, belajar dari tren masyarakat. Yang kelima, terbuka terhadap inovasi. Yang keenam, diversifikasi aktivitas dan mencari saluran distribusi baru. Yang ketujuh, uji ide usaha agribisnis pembibitan. Dan yang terakhir yaitu menemukan spesialisasi dan fokus. Selanjutnya yaitu mengenai hasil riset perilaku konsumen. Dalam melakukan riset perilaku konsumen, kami menyebarkan kuesioner melalui media sosial. Adapun responden dari kuesioner yang tersebar sebanyak 46 responden. Adapun penjabaran dari aspek-aspek tersebut berdasarkan kuesioner yang kami sebar sebagai berikut, yaitu aspek profil konsumen, aspek peran konsumen, aspek status konsumen, aspek atribut produk, aspek pemasaran, dan aspek pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek profil konsumen. Responden dari kuesioner kami berjumlah 46 orang yang terdiri dari pria sebanyak 9 orang dan wanita sebanyak 37 orang dengan usia mayoritas adalah 20-30 tahun dengan status pendidikan terakhir yaitu SMA atau SMK dan D4 atau S1. 3 dari 46 responden kami berstatus kawin dan sisanya berstatus belum kawin dengan pendapatan atau uang saku per bulan beragam, yaitu 27 orang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta, 14 orang memiliki pendapatan 1 juta sampai dengan 2 juta, dan 5 orang memiliki pendapatan lebih dari 2 juta rupiah. Responden kuesioner kami mayoritas berdomisili di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Selanjutnya mengenai aspek peran konsumen. Peran responden kuesioner kami sebagai konsumen beragam. 29 orang berperan sebagai buyer, 14 orang berperan sebagai user, 2 orang berperan sebagai influencer, dan 1 orang berperan sebagai inisiator. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai aspek status konsumen. Aspek status konsumen berisi informasi mengenai konsumen sebagai pembeli pertama atau pembeli berulang yang disebut dengan pelanggan. Berdasarkan jawaban dari kuesioner kami, 22 orang berstatus sebagai pembeli pertama dan 24 orang berstatus sebagai pembeli berulang atau pelanggan. Selanjutnya mengenai aspek atribut produk. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan yaitu melalui kuesioner tentang aspek atribut produk, para responden memilihkan keputusan pembelian bibit cabai. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu varietas ada 18 orang, jenis cabai ada 44 orang, harga produk terdapat 33 orang, kemasan produk terdapat 8 orang, lokasi penjualan 19 orang, promo dengan 11 orang, dan pelayanan penjualan 12 orang. Sebanyak 34 responden menyukai membeli bibit cabai usia 1 bulan dan 12 orang menyukai membeli bibit cabai dengan usia siap panen. Selanjutnya yaitu mengenai untuk selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran ini, para responden mengetahui informasi terkait bibit cabai dari keluarga, teman, media sosial, marketplace, pasar, dan sisanya dari sumber lain. Harga bibit cabai yang ditawarkan di setiap daerah berbeda-beda. Mayoritas responden membeli bibit cabai dengan harga Rp400-Rp500 per pieces atau per bibit. Berdasarkan hasil wawancara yang pernah kami lakukan bersama produsen bibit sayuran, harga Rp400-Rp500 adalah harga yang ditawarkan oleh reseller dari produsen tersebut. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh produsen bibit sayuran tersebut yaitu Rp125-Rp200 per bibit.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mayoritas responden mendapatkan bibit cabai dari para reseller atau penjual bibit, bukan dari produsen bibit. Untuk selanjutnya yaitu aspek pelayanan. Aspek pelayanan penjualan yang disukai oleh para responden diantaranya bonus pembelian, diskon atau potongan harga, delivery order, dan garansi produk maupun COD. Berikut kami tampilkan logo produk kami yaitu Kebun Bibitku. Selanjutnya mengenai filosofi logo. Gambar tangan terbuka melambangkan kesediaan unit usaha ini untuk membantu menyediakan bibit cabai bagi pelanggan. Tulisan Kebun Bibitku melambangkan merek dagang unit usaha kami. Penulisan pusat bibit unggul, aman, dan bergaransi melambangkan headline unit usaha kami, sedangkan gambar organik melambangkan bahwa bibit yang diproduksi yaitu bibit organik. Warna hijau pasta melambangkan insan pertanian, dan bentuk lingkaran melambangkan sebuah kesatuan antara semua pihak yang terlibat dalam unit usaha ini. Selanjutnya untuk MVP-nya yaitu prototipe-nya kami menggunakan yaitu benih cabai, minimum viable produknya yaitu bibit cabai, dan produknya sendiri yaitu bubuk cabai. Prototipe pada kegiatan usaha kelompok kami yaitu usaha pembibitan cabai rawit. Untuk gambaran awal MVP yaitu prototipe menggunakan benih atau biji cabai rawit. Sedangkan untuk minimum viable produk usaha kami yaitu berupa bibit cabai rawit yang siap tanam. Produknya yaitu produk final dari usaha kami yaitu buah segar cabai rawit yang kemudian dikeringkan lalu dibuat suatu produk yaitu bubuk cabai rawit. Di sini kami bekerja sama dengan Gapoktan maupun Poktan yang bersedia untuk melakukan budidaya bibit cabai yang akhir finalnya yaitu hasil panen cabai yang akan kita olah menjadi bubuk cabai rawit. Mungkin demikian. Selanjutnya mengenai analisis rencana keuangan NPV. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Secara sederhana, NPV merupakan perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang pada saat ini. NPV digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisis profitabilitas dari unit usaha. Kemudian, hasil dari perhitungan NPV sendiri dari kelompok kami menunjukkan angka Rp135.074.760 yang mana analisis perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika nilai yang positif lebih dari 0 menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan, maka unit usaha ini direkomendasikan untuk dijalankan. Selanjutnya yang kedua yaitu, jika nilai yang negatif atau kurang dari 0 menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau akan mengalami kerugian pada investasinya setelah mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money, maka investasi pasti menguntungkan. Jika merugikan, maka hal tersebut bukanlah investasi sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Dan yang ketiga, jika nilai yang netral atau sama dengan 0 berarti investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal, tidak untung ataupun tidak rugi. Maka perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi tetap dilanjutkan. IRR. IRR adalah singkatan dari Internal Rate of Return, yang menjadi salah satu acuan perhitungan efisiensi dari sebuah investasi. Perhitungan IRR ini dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak.
IRR merupakan diskon rate yang membuat NPV dari semua arus kas sama dengan 0 dalam analisis arus kas yang dipotong. Jika IRR lebih besar dari cost of capital, maka menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih besar dari yang dirancang sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan disarankan menerima atau menjalankan proyek investasi tersebut. Namun, sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari cost of capital, maka investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih kecil dari yang ditargetkan, sehingga perusahaan lebih baik menolak investasi tersebut. Kemudian, jika IRR nilainya sama dengan cost of capital, menjadi pertimbangan bahwa investasi yang dilakukan diperkirakan menghasilkan return sebesar yang ditargetkan. Mengenai payback periode tersendiri merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran investasi dengan keuntungan. Dengan kata lain, payback period adalah jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal investasi semula. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai unit usaha saya, yaitu kebun bibitku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.